Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan tentang zakat harta. Dan kita sudah membahas yang pertama zakat bahimatul an'am, zakat peternakan. Kemudian yang kedua adalah zakat al-khariju minal ardi, zakat yang keluar dari bumi, yaitu pertanian atau perkebunan ataupun harta karun. Dan sekarang kita masuk pada jenis harta yang ketiga yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu az-zahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Dan masuk di dalamnya adalah uang yang kita gunakan di zaman sekarang ini sebagai alat tukar menukar, sebagai alat untuk bertransaksi jual beli. Dan uang ini sudah mengambil hukum daripada emas dan perak, karena pada zaman Nabi SAW dan zaman setelahnya itu yang menjadi mata uangnya adalah dinar dan dirham. Dinar itu adalah emas, dirham itu adalah perak. Adapun sekarang kita tidak lagi menggunakan dinar dan dirham, emas dan perak sebagai alat untuk berjual beli, akan tetapi sebagai gantinya adalah uang. Sehingga uang ini hukumnya sama dengan emas. Apa yang ada pada emas juga ada pada uang. Ya, kalau dalam hadis salah satu jenis harta ribawi atau komoditi ribawi adalah emas. Az-zahabu bil-zahab wal fiddatu bil-fiddah. Emas dengan emas, perak dengan perak, asy-syairu bis-syair, gandum dengan gandum. Dan ada 6 jenis. Ya, ketika terjadi pertukaran dengan nilai yang berbeda, maka ada riba di dalamnya. Dan di dalam hadis tersebut tidak disebutkan uang. Ya, karena uang yang kita gunakan sekarang ini belum ada di zaman Nabi SAW. Akan tetapi dia ada nanti belakangan. Namun setelah dikaji oleh para ulama, disimpulkan bahwasanya uang ini hukumnya sama dengan emas dan perak. Dalam artian ketika orang menukar uang dengan nominal yang berbeda, 100.000 ditukar dengan recehan 90.000, maka ini adalah riba. Begitu pula dengan pada masalah zakat. Emas dan perak ada zakatnya kalau sampai nisabnya, begitu pula dengan uang. Ya, ketika sudah sampai nisabnya, maka ada zakat di dalamnya. Lalu berapa nisab daripada atau sebelumnya? Dalil tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari emas dan perak adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Syahidnya di sini adalah yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang mengumpulkan, menyimpan emas dan perak. Itu berarti emas dan perak ini ada zakat di dalamnya. Dan di dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati suffihat lahu safaihu min nar." Tidak ada pemilik emas dan perak yang kemudian dia tidak mengeluarkan haknya, dan yang dimaksud dengan haknya di sini adalah zakatnya, kecuali pada hari kiamat
dia akan diazab di dalam api neraka. Dan ijma' kesepakatan ulama bahwasanya emas dan perak itu ada zakat di dalamnya ketika sudah sampai nisabnya dan juga haulnya. Berapa nisab untuk perak? Nisabnya adalah 200 dirham. Itu sama dengan 595 gram perak. Adapun emas, zakatnya atau nisabnya adalah 20 dinar. 20 dinar sama dengan 85 gram. Jadi 1 dinar itu berapa kalau 85 dibagi 20? Sekitar 4 ya, 4 lebih. 1 dinar itu sekitar 4 gram. 4 gram lebih. Jadi kalau misalnya kita sering mendengarkan ya hadis disebutkan di dalamnya ada kata-kata dinar, maka kita bisa mengetahui berapa nilai daripada 1 dinar itu. Dan inilah kelebihan daripada mata uang emas. Mata uang emas dan perak, karena dia tidak mengalami yang namanya penurunan harga. Beda dengan uang kertas, uang logam. Kalau 1 juta yang dulu 10 tahun yang lalu tidak sama nilainya dengan 1 juta yang sekarang ini. Adapun dinar, 1 dinar di zaman Nabi masih sama nilainya dengan 1 dinar di zaman sekarang ini, karena dia menggunakan emas. Kita ingat seorang sahabat yang diberikan oleh Nabi 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Ternyata dia mampu membeli dengan 1 dinar itu 2 kambing. Kalau misalnya 1 dinar 4 gram, kalau sekarang 1 juta berarti sekitar 4 juta. Jadi dulu dengan 4 juta dapat 2 kambing. Sekarang juga dengan uang 4 juta kita masih bisa mendapatkan 2 kambing. Ini keuntungan daripada mata uang dinar tersebut, ya, dinar dan dirham. Jadi untuk dinar 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Nah, kemudian untuk uang, ya, maka ulama kita ada perbedaan pendapat tentang masalah uang ini. Apakah dia disamakan dengan nisabnya emas ataukah disamakan dengan nisabnya perak? Sebagian ulama memandang bahwasanya dikembalikan kepada yang paling rendah nilainya. Kalau misalnya emas yang rendah nilainya dikembalikan kepada emas. Kalau misalnya perak yang rendah nilainya dikembalikan kepada perak. Dan sebagian yang lain, dan ini adalah keputusan dari sejumlah ulama kontemporer, ya, di dalam buku Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah ditetapkan bahwasanya untuk uang itu dikembalikan kepada nilainya emas. Kenapa? Karena emas ini dia lebih stabil harganya dibandingkan dengan perak. Ya, adapun pendapat pertama tadi itu adalah pendapat kebanyakan. Ya, pendapat kebanyakan ulama yang menganggap bahwasanya dikembalikan kepada yang paling rendah nilainya. Ya, sekarang kita catat dulu di papan tulis. Jadi kita katakan bahwasanya nisabnya untuk emas itu adalah 85 gram. Kemudian di sini lebih banyak ya. Jadi saya di sini. Untuk perak nisabnya adalah 595 gram. Sekarang harga emas murni ya, berapa harganya? 800. Yang 24 karat ya. 800. 1 juta. Anggap saja 1 juta supaya mudah dihitung ya. Jadi 85 juta rupiah. Kalau perak berapa harganya? Ini mungkin bisa dibuka sedikit, buka saja. Kalau perak berapa 1 gram? Sempat saya searching kemarin beberapa hari yang lalu, harganya 13.000 1 gram. Jadi coba dikali, kalau 595 dikali 13.000 sama dengan 735.000. Jadi ini untuk nisab emas dan perak. Jadi nisabnya emas itu adalah 85, yaitu senilai 85 juta rupiah kalau perhitungan uang.
Adapun perak, ya nisabnya adalah 595 gram. Kalau 1 gramnya itu adalah 13.000, berarti kalau uang adalah 7.735.000. Dalam artian, kalau kita mengambil pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya nisabnya uang itu dikembalikan kepada yang paling rendah nilainya di sini. Ya, mana yang lebih rendah nilainya? Otomatis yang perak. Perak cuman 7.735.000. Jadi barang siapa yang memiliki uang 7.735.000, itu artinya hartanya sudah sampai nisabnya. Ya, sudah sampai nisabnya. Jadi dia harus hitung kalau sudah sampai nisabnya, tanggal berapa sampai nisabnya. Misalnya sampai nisab tanggal 16 Zulqa'dah. Ya, 16 Zulqa'dah. Jadi 16 Zulqa'dah. Ini bulan 11 bulan Zulqa'dah ya. 1442 Hijriah. Otomatis dia akan mengeluarkan zakatnya tahun depan tanggal 16 bulan 11 tahun 1443 Hijriah. Selama nisabnya ini tidak pernah berkurang dari nilai ini selama 1 tahun penuh. Kalau mungkin bertambah, ya bulan depan bertambah jadi 8 juta, bulan depan menjadi 9 juta, bulan depan 10 juta dan seterusnya. Bertambah atau mungkin sudah 10 juta berkurang lagi menjadi 8 juta. Ya, selama tidak berkurang dari nilai ini, itu artinya tidak berkurang dari nisabnya. Jadi kalau sudah sampai 1 tahun dan tidak pernah berkurang dari nisab, maka dia mengeluarkan zakatnya pada tanggal ini sebanyak 2,5%. Dan pendapat yang kedua, ini adalah pendapat ya kebanyakan dari ulama kontemporer, ya di dalam buku Al-Ma'ir Asy-Syar'iyyah, standar ya syariat, disebutkan bahwasanya untuk uang itu selalu dikembalikan kepada emas. Selalu dikembalikan kepada nilai emas, karena nilai emas ini lebih stabil daripada nilai perak. Kalau dulu di zaman Rasulullah, perbedaan antara emas dan perak ini tidak terlalu jauh. Kalau sekarang sudah sangat jauh, lebih dari 10 kali lipatnya. Antara 85 juta dengan 7.700.000 itu lebih dari 10 kali lipat. Artinya untuk nilai perak ini cenderung dia sangat cepat perubahannya. Adapun emas, maka dia masih lebih standar. Kemudian tadi kita berbicara masalah nisabnya, dan untuk masalah haulnya, ketika nisabnya ini berkurang, ya pada suatu ketika berkurang, maka terpotonglah perhitungan haul. Ya, terpotong perhitungan haulnya. Misalnya tadi di sini ya, sampai 11 bulan kemudian, yaitu sampai tanggal 1 bulan 9 misalnya, Ramadan ya, Ramadan bulan 9 1443 Hijriah. Sampai tanggal ini masih stabil nisabnya, belum pernah berkurang. Tapi besoknya kita gunakan harta kita sebagian untuk kepentingan, untuk keperluan. Misalnya untuk beli motor, atau beli tanah, atau beli yang lain. Akhirnya di tanggal 2 bulan 9 berkurang dari nisabnya. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian cukup lagi nisabnya. Nah, apakah di tanggal ini kita tetap mengeluarkan zakat atau tidak? Karena sempat berkurang nisabnya. Apakah pada tanggal ini kita masih berkewajiban mengeluarkan zakat atau tidak? Masih tetap atau tidak? Masih. Karena kembali, meskipun sudah pernah berkurang. Misalnya di sini berkurang ya, tinggal kita patokan ini misalnya. Di sini sisa 60 juta. 10 hari kemudian atau 8 hari kemudian, tanggal 10 bulan 9 1443 Hijriah kembali lagi menjadi 100 juta. Nah, apakah di tanggal ini dia tetap mengeluarkan zakat atau tidak? Tetap. Ya, ada jawaban lain? Jawabannya adalah tidak. Karena nisabnya sudah pernah berkurang. Sudah pernah berkurang. Jadi sekarang ini nisab yang pertama, haul yang pertama kita silang.
tidak mengeluarkan zakat di sini. Kapan lagi mengeluarkan zakat? 1 tahun kemudian dari tanggal ini. Kapan itu? Tanggal 10 bulan 9 1444 Hijriyah. Jadi kalau tidak pernah dari tanggal ini sampai ke sini tidak pernah berkurang dari nisab, maka ini dia mengeluarkan zakatnya di tanggal ini. Ya, kalau tidak pernah berkurang dari nisabnya. Kecuali pada zakat perdagangan. Ya, ini kita berbicara masalah zakat emas, perak ataupun uang yang kita miliki yang tidak diputar untuk perdagangan. Ya, untuk perdagangan sendiri nanti akan berbeda. Ya, berbeda kondisinya. Karena zakat perdagangan kadang-kadang ya pedagang itu tidak ada uang yang dia pegang, selalu ada uang diputar lagi beli barang. Ya, kalau begitu tidak pernah sampai nisab. Nah, jadi tidak berbeda dengan perdagangan. Nah, ini kita berbicara masalah emas, perak dan uang. Baik. Sampai di sini dipaham ya, insyaallah. Baik. Dan tentu saja ini selalu kita ulangi, tidak boleh seseorang sengaja lari dari zakat. Ya, bagaimana itu? Ya, dia sengaja untuk mengurangi nisabnya. Dia tidak punya kepentingan. Dia cuman mau lari dari zakat. Bulan depan dia mau mengeluarkan zakat. Uang sekarang ini 100 juta. 100 juta. Kalau dikurangi saja 16 juta, berarti sudah terpotong zakatnya, sudah tidak berzakat lagi. Dia gunakan 16 juta ini untuk investasi tanah. Cari tanah-tanah yang murah, sudah beli tanah saja supaya terbebas dari zakat. Ini tidak boleh. Adapun kalau misalnya memang kepentingan, bukan niatnya lari dari zakat, maka ini terpotong atau terputus hukum zakatnya ketika berkurang dari nisabnya. Nah, ya, semoga dipahami ya. Kemudian untuk masalah selanjutnya tentang zakat emas dan perak ini, ketika nisabnya emas yang kita miliki tidak cukup, kita juga punya perak tidak cukup nisabnya, kemudian kalau digabung keduanya maka sampai nisabnya, maka ini harus digabung antara keduanya. Atau kita punya emas, punya perak, punya juga uang. Emas tidak sampai nisabnya, perak juga tidak sampai nisabnya, uang juga tidak sampai nisabnya. Kalau digabung ketiganya maka sampai nisabnya. Maka ketiganya harus digabung untuk menyempurnakan nisabnya. Ya, misalnya kita mengambil patokan 85 juta. Sekarang dia punya uang sebanyak 30 juta rupiah. Dia punya emas sebanyak 50 gram. Dia punya perak misalnya 600 atau 500 gram. 500 gram. Nah, sekarang 50 gram itu 50 juta. Tambah 30, 80. Tambah 500 gram, anggaplah 6 juta. Berarti sudah 86 juta rupiah. Berarti uang yang dia miliki, harta yang dia miliki sudah sampai nisabnya. Ya, sudah sampai nisabnya. Jadi untuk ketiga jenis ini, karena dia ilahnya sama, maka digabung untuk menyempurnakan nisabnya. Beda dengan antara uang dengan peternakan. Orang punya uang 30 juta. Dia juga punya peternakan, misalnya dia punya kambing 30 ekor. 30 ekor itu belum sampai nisab. Kalau digabung keduanya sampai. Nah, ini tidak digabung. Jadi kambing tersendiri, uang juga tersendiri. Kalau uang tidak sampai nisabnya, kambing juga tidak sampai nisabnya, maka tidak ada zakatnya. Tidak digabung antara keduanya. Karena kedua harta ini memiliki illah yang berbeda. Beda dengan emas, perak dan uang yang ilahnya sama-sama. Nah, sekira mudah-mudahan ini sudah jelas ya, insyaallah. Ya. Sekarang kita berpindah ke tema yang berikutnya. Masalah zakat dari perhiasan emas yang digunakan sebagai perhiasan. Ya, perhiasan di sini maksudnya adalah dipakai untuk sehari-hari. Ya, perempuan dia gunakan cincin atau kalung, dia gunakan sehari-hari.
bukan dijadikan sebagai tabungan, bukan berupa emas batangan. Ya. Apakah emas yang dijadikan sebagai perhiasan tersebut juga ada zakatnya sama dengan hukum emas batangan ataukah tidak? Di sini ada khilaf di antara ulama kita, ada yang mengatakan tidak ada zakatnya pada emas yang dijadikan sebagai perhiasan karena dia sama dengan kendaraan yang kita gunakan sehari-hari, tidak ada zakatnya. Rumah yang kita tempati tidak ada zakatnya. Dikiaskan ke sana. Dan sebagian yang lain, dan pendapat ini yang lebih kuat wallahu alam, adalah bahwasanya selama dia adalah emas, apakah diniatkan sebagai investasi, sebagai tabungan, atau digunakan sehari-hari, maka dia tetap kena zakat selama sampai nisabnya dan sampai haulnya. Dan dalilnya adalah suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang wanita yang bersama dengan anaknya, anak perempuannya, yang menggunakan gelang yang sangat tebal, gelang emas yang tebal. Artinya, ya kalau kita lihat sudah bisa dipastikan bahwasanya gelang ini sudah sampai nisabnya. Ya karena dari bentuknya ini sudah sampai nisabnya, sudah berat. Rasulullah bertanya kepada wanita tersebut, "Atu'tina zakata hadza?" Apakah kamu mengeluarkan zakat untuk gelang ini? Dia mengatakan, "La, ya, saya tidak mengeluarkannya." Kata Rasulullah, "Ayasurruki an yusawwirakillahu bihima yaumal qiyamati siwaraini min nar." Apakah kamu rela kalau Allah Subhanahu wa taala mengazabmu nanti pada hari kiamat gara-gara gelang tersebut yang tidak dikeluarkan zakatnya? Kemudian qala fa khala'tuhuma fa'alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi wa li rasulih. Sehingga wanita itu pun melepaskan gelangnya dan menyerahkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kedua gelang itu untuk Allah dan Rasulnya sebagai zakat. Dia keluarkan zakatnya bahkan lebih karena dia menyerahkan semuanya. Ya bukan cuma sebagiannya, bukan cuma 2,5%, tapi dia menyerahkan semuanya, kelebihannya itu sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini tentu saja bukan untuk Rasulullah, karena Rasulullah dan keluarganya bukan termasuk golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Karena zakat ini adalah ausakhul mal. Dia merupakan kotoran-kotoran dari harta manusia yang tidak pantas diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait masalah emas yang dijadikan sebagai perhiasan, dan kita katakan bahwasanya ya semua jenis emas apakah diniatkan sebagai tabungan atau sebagai perhiasan, ya selama sampai nisabnya maka semuanya digabung untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya adalah zakat perdagangan. Ya, zakat perdagangan. Dan zakat perdagangan ini yang juga banyak masyarakat kita yang terjun di dunia perdagangan. Yang namanya perdagangan adalah kullu ma u'idda lil bai'i wasyira' li ajli ribhin. Perdagangan adalah segala sesuatu yang kita perjualbelikan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan. Ya, apapun bentuknya yang diperjualbelikan, kita membeli barang tersebut dengan niat untuk menjualnya untuk mendapatkan keuntungan, maka itu disebut dengan perdagangan. Jadi ketika ada orang yang membeli barang, dari awal dia beli niatnya untuk investasi, niatnya untuk digunakan secara pribadi. Misalnya orang beli tanah, niat awalnya beli tanah untuk dibangun rumah atau untuk tabungan. Kemudian hari berubah niatnya, dia berniat untuk menjualnya. Apakah tanah tersebut dikenai zakat perdagangan ataukah tidak? Kita katakan tidak. Karena untuk zakat perdagangan, dari awal niat tersebut kita memang sudah niatkan kita membelinya untuk menjualnya kembali.
ya, untuk menjualnya kembali, apapun bentuknya, apakah mobil, ataukah tanah, ataukah motor, ataukah rumah, atau apa saja. Ketika dia dibeli untuk dijual kembali, maka ini kena zakat perdagangan. Misalnya ada orang yang beli mobil, niatnya untuk digunakan secara pribadi. Setelah bosan, dia berniat untuk menjualnya. Maka ini tidak ada zakat perdagangan di dalamnya. Karena niat awalnya bukan untuk perdagangan, tapi untuk digunakan secara pribadi. Ini masalah pengertian dari zakat perdagangan. Keluar daripada ini adalah apa yang diperjualbelikan dan barang tersebut adalah barang yang haram. Misalnya orang yang jual beli sabu-sabu, ini tidak ada zakatnya. Karena innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ini jual beli juga namanya. Tapi karena zat yang diperjualbelikan adalah zat yang haram, maka tidak ada zakat di dalamnya. Atau jual beli yang lain yang zatnya haram, jual beli najis, misalnya anjing atau babi, atau khamar, ya minuman keras, atau alat-alat judi, atau alat-alat musik, ya gitar, piano dan sebagainya. Ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat di dalamnya. Bukan untuk memberikan keringanan kepadanya, tapi ini adalah bentuk zajar, bentuk peringatan, ya bahwasanya perbuatan ini tidak baik. Jangan keluarkan dari harta yang tidak baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula dengan ya orang-orang yang bekerja dengan penghasilan riba, ya semua gajinya adalah gaji riba, uangnya banyak, ya uangnya banyak sampai nisab. Apakah ada zakat di dalamnya? Tidak ada zakat di dalamnya, karena dia mendapatkannya dari jalan yang haram, dari jalan riba, atau mencuri, atau korupsi, atau menipu, atau jalan-jalan yang lain. Ini tidak ada zakat pada hartanya, karena harta tersebut adalah harta yang haram. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun untuk zakat perdagangan, bagaimana cara kita menghitungnya? Cara menghitungnya pada saat sudah mau mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau sudah sampai nisab, ya sudah sampai nisabnya, maka kita harus mencatat tanggalnya. Kapan sampai nisabnya dan kapan kita mengeluarkan zakatnya. Ya, dan nisabnya ya, sama dengan nisabnya emas tadi. Dan yang dikeluarkan juga sama dengan emas, yaitu 2,5%. Pakai tisu ya. Taib. Jadi zakat perdagangan pada saat sudah sampai nisabnya, yaitu 85 gram emas senilai 85 juta rupiah misalnya nilainya. Jadi seseorang mulai berdagang, modalnya cuman ya 50 juta rupiah, berarti belum sampai nisabnya. Sebulan kemudian sudah bertambah, ya sudah bertambah dengan keuntungannya semuanya dia hitung sudah 60 juta. Bulan depannya sudah 85 juta. Toyib. Sekarang kita catat tanggalnya. Tanggalnya ini adalah misalnya 1 Zulhijjah bulan 12 1442 Hijriah. Baik. Berarti kita harus mengeluarkan nanti tahun berikutnya 1 bulan 12 1443 Hijriah. Pada saat kita sudah mau mengeluarkannya di tanggal ini, kita lihat berapa nilai daripada barang yang kita miliki di toko kita. Misalnya kita jual beli ya, mobil. Kalau mobil langsung sampai nisabnya langsung lebih, ya satu saja sudah lebih nisabnya. Anggaplah motor saja. Ya misalnya di tanggal ini, tanggal 1, motor yang ada itu sudah 10. Berapa harga jualnya
per satunya. Ya misalnya satu itu anggaplah 15 juta. Satu motor 15 juta. Jadi 10 motor 150 juta. Padahal kalau kita lihat modalnya ini mungkin cuman 120 juta saja. 120 juta modalnya. Kalau harga jualnya 150 juta rupiah. Nah, yang kita hitung adalah harga jualnya, harga jual normalnya. Ya, harga jual normalnya, bukan harga modalnya. Tapi harga jual normalnya. Bukan harga jual yang tertinggi, tapi harga jual normalnya. Ya, berapa kira-kira yang kita jualkan? Kemudian kita mengeluarkannya 2,5%. Ini baru berupa barangnya. Ada juga mungkin yang berupa uang. Ya, ada juga yang berupa uang. Untuk lebih memudahkan kita dalam mengeluarkan zakatnya, maka ada uang perdagangan itu yang khusus, artinya terpisah dengan kebutuhan pribadi, uang pribadi. Ya, kalau orang biasanya katanya, ya, ada memang rekening khusus untuk bisnis, ada juga rekening pribadi. Nah, itu juga ditambahkan dengan harga barang ini. Jadi uang ditambah dengan harga barang. Ya, berapa semuanya? Kemudian dikeluarkan 2,5% dari nilai total keseluruhan. Nah, dan ini dikeluarkan per tahun. Zakat itu dikeluarkan per tahun, bukan satu kali dalam seumur hidup. Ya, selama syarat dan nisabnya, semua syaratnya sampai, maka setiap tahun kita mengeluarkan zakatnya. Nah, dan juga keuntungan untuk zakat perdagangan itu tidak harus sampai nisabnya. Kadang-kadang orang keuntungannya baru dia dapat kemarin. Dia dapat kemarin keuntungan. Nah, apakah hari ini pada saat dia mau mengeluarkan zakat, keuntungan yang dia dapatkan kemarin itu juga dihitung, padahal baru 1 hari dia miliki, belum sampai 1 tahun. Ya, ini untuk zakat perdagangan, keuntungannya itu tidak dipersyaratkan harus sampai haulnya. Haulnya keuntungan itu mengikuti haul daripada nisab pertamanya. Ya, kapan sampai haulnya ini, kapan sampai nisabnya? Haulnya itu misalnya tanggal ini, maka semua keuntungan yang diperoleh dalam 1 tahun itu selama masih ada pada hari kita mau mengeluarkan, yang sudah kita belanjakan tidak dihitung lagi. Yang dihitung adalah berapa yang ada pada hari kita mau mengeluarkan zakatnya. Ya, berapa yang ada pada hari itu, berapa yang kita miliki. Ya, adapun yang sudah kita belanjakan jadi rumah, jadi kendaraan atau jadi apa saja, maka itu sudah tidak dihitung lagi. Nah, ya, semoga ini bisa dipahami. Nanti kita kembangkan di pertanyaan insyaallah. Jadi ini bagaimana cara kita menghitung untuk zakat perdagangan. Taib. Saya kira demikian ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.